kesempatan kelas 7K. Di sini saya akan mendeskripsikan tentang Candi Tegowangi. Bangunan kokoh dari batu andesit yang ada di Desa Tegowangi, Kecamatan Klemahan, Kabupaten Kediri ini terlihat gagah menjulang. Sesuai dengan lokasinya, candi ini disebut Candi Tegowangi. Candi Tegowangi berbentuk bujur sangkar dengan ukuran panjang dan lebar 11,2 meter. Sedangkan tinggi candi saat ini sekitar 4,35 meter. Candi ini merupakan bangunan peninggalan Kerajaan Majapahit, sebuah kerajaan besar Nusantara yang berpusat di Jawa Timur. Sayangnya bangunan megah ini hanya tersisa pada bagian kaki dan tubuh candi saja. Tidak ada gambaran utuh candi ini sebelumnya. Diduga candi ini roboh terpukul lava letusan Gunung Kelut yang membuat bangunan menjadi hancur. Candi Tegowangi merupakan bangunan suci sebagai tempat pendarmaan atau tempat pemuliaan. Hal ini tertuang dalam kitab Parandaton. Disebutkan Bhre Mataun Kapisan yang merupakan suami Bhre Lasem Kapisan dan diberi nama Kusumapura didarmakan di tempat ini. Bhre Mataun merupakan sepupu dari Hayam Wuruk dan menjadi keluarga kerajaan. Dalam kitab Negara Kertagama dituliskan Bhre Mataun Kapisan wafat pada tahun 1388. 12 tahun kemudian, pada tahun 1400 Masehi didirikan perdarmaannya. Perdarmaan yang dilakukan ini sesuai kebiasaan yang berlaku dalam agama Siwa Buddha. Pendirian perdarmaan dilakukan dengan upacara srada saat Prabu Hayam Wuruk yang bergerak Sri Raja Sanegara berkuasa. Perdarmaan Bhre Mataun dilakukan di keliling sesuai dengan wasiatnya. Tempat ini merupakan lokasi menghilangnya Dang Hyang Smaranta dan Dang Hyang Panamasikan. Dua orang inilah yang telah menyembuhkan sakit Bhre Mataun Kapisan. Dulu semasa Bhre Mataun Kapisan masih hidup, dia pernah mendapat petaka karena sebuah penyakit yang hampir tidak bisa disembuhkan. Kalau tidak mendapat pertolongan dari Dang Hyang Smaranta dan Dang Hyang Panamasikan, usianya tidak akan panjang. Dang Hyang Smaranta dan Dang Hyang Panamasikan menghilang semenjak perang Bubat terjadi di tahun 1357 Masehi. Candi Tegowangi memiliki keunikan pada struktur bangunannya. Candi ini menghadap ke barat dengan fondasi bangunan terbuat dari bata. Sementara batur kaki dan sebagian tubuh candi yang tersisa terbuat dari batu andesit. Pada bagian kaki candi berlipit dan berhias tiap sisi kaki candi ditemukan 3 panel tegak. Panel ini dihiasi raksasa yang duduk jongkok sementara kedua tangan diangkat ke atas seolah-olah mendukung bangunan candi. Di atas sisi kaki terdapat tonjolan-tonjolan diukir melingkari kaki candi dan di atas tonjolan tersebut terdapat sisi genta yang berhias. Sementara itu pada bagian tubuh candi di tengah-tengahnya terdapat pilar polos yang menjadi penghubung antara kaki dan badan candi. Pilar polos ini terdapat pada setiap sisinya. Di sekeliling tubuh candi dihiasi relief cerita Sudamala yang berjumlah 14 panel. Panel ini terbagi atas 3 panel di sisi utara, 8 panel di sisi barat, dan 3 panel di sisi selatan. Pada tubuh candi terdapat yoni dengan cara tata pancuran berbentuk naga di dalam sebuah bilik. Relief Candi Tegowangi. Tubuh Candi Tegowangi dihiasi dengan relief cerita Kidung Sudamala. Kidung Sudamala merupakan bentuk penguatan atau pensucian. Kisah ini dianalogikan seperti pensucian pada diri Bhre Mataun Kapisan yang berhasil sembuh dari sakitnya. Cerita relief Kidung Sudamala. Kidung Sudamala berkisah tentang kesucian Dewi Durga dalam bentuk jelek dan jahat menjadi Dewi Uma dalam bentuk bayi. Pensucian ini dilakukan oleh Sadewa, anak bungsu dari Pandawa. Kisah dimulai saat Dewi Kunti menghadap kepada Dewi Durga di kuburan Setra Gandamayu. Dewi Kunti meminta pertolongan Dewi Durga untuk keselamatan para Pandawa yang tengah bertarung dalam perang Bharatayuddha. Dewi Kunti khawatir akan keselamatan kelima putranya itu. Terlebih Kurawa dibantu oleh 2 raksasa sakti Kalantaka dan Kalanjaya. Permintaan Kunti disanggupi oleh Dewi Durga, namun dengan syarat Sadewa harus diberikan kepada Dewi Durga. Dewi Kunti menolak hal ini, namun akhirnya disetujui. Persetujuan dilakukan setelah tubuh Dewi Kunti dirasuki oleh Kalika. Singkat kisah, akhirnya Pandawa berhasil selamat dan akhirnya Durga meminta Sadewa merawat dirinya. Kuatan dilakukan oleh Batara Guru yang kala itu merasuki tubuh Sadewa. Kuatan berhasil dan Dewi Durga kembali menjadi sosok cantik sebagai Dewi Uma atau Parvati. Sebagai ucapan terima kasih, Sadewa akhirnya dinikahkan dengan anak pendeta Tambraputra. Kidung Sudamala ini bisa dibaca dengan cara
berupaya atau berlawan dengan arah jarum jam. Meski demikian, diduga kidung yang dipahatkan ini belum selesai. Ada sebagian dari dinding candi yang masih polos dan tidak memiliki railing. Diperkirakan pahatan kidung ini masih belum terselesaikan. Bagian dinding utara masih terlihat polos, sementara bagian barat belum sepenuhnya terpahat. Kawasan Candi Tegowangi diperkirakan merupakan sebuah bangunan kompleks. Tidak hanya terdapat satu candi inti, namun juga terdapat bangunan candi pendamping atau perwara. Sayangnya, bangunan ini tidak lagi terlihat utuh dan hanya seperti tumpukan batu. Meski bangunan tidak terlihat utuh, namun lokasi candi terkesan sangat bersih dan rapi. Di sekeliling candi terdapat sekitar 800 patahan batuan yang merupakan bagian dari candi ini. Patahan batuan ini ditata dan diberi tanda. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca. Arca tersebut diantaranya Parwati, Ardhanari, Garuda, berbadan manusia, dan beberapa sisa candi di bagian tenggara area situs ini. Dari arca-arca yang ditemukan dan menurut bentuk bangunannya, candi ini berlatar belakang agama Hindu. Jadi kisah terpetik dari Candi Tegowangi. Peradaban besar dan sebuah konstruksi yang dulu ada di zaman ini. Tak selamanya yang jelek menjadi jelek, namun sisi baik dan indah ternyata tetap menjadi yang utama mencapai nirwana.